ternyata dia datang. Ternyata pas datang itu banyak ininya, matanya hampir mau keluar, ini tuh hitam, pokoknya itu, ini tuh enggak ada itu. Dan dia sebelah ini tuh enggak mendengar. Ternyata dia itu disiksa. Sama siapa? Sama adik majikan yang paling kecil tapi yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab Tea Nukawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Masih meneruskan video yang kemarin ya. Jadi majikan tuh alhamdulillah ya nggak jadi itu mau bunuh dirinya karena ketahuan. Dan jadi dia itu setelah saya dengar-dengar gitu ya, kenapa jadi begitu? Setelah datang suaminya, ternyata suaminya itu mau menceraikan dia. Jadi dia tuh cari jalan gimana caranya supaya suaminya itu tidak menceraikan. Jadi dia nggak bermaksud gitu mau bunuh diri, tapi dia mau mencari simpati dari suaminya supaya nggak jadi. Nah, singkat kata ya, semua barang-barang seperti pisau, gunting, segala macam yang berbahaya di rumah itu semuanya diambil sama majikan laki dan ditinggalkan ke rumah ibunya. Dan semua itu berbincang gitu, harus gimana. Nah, saya duduk aja ya di sana, saya jadi bingung juga gimana gitu. Tetapi setelah itu kira-kira jam 5 gitu, majikan itu duduk ya di sofa. Duduk itu enggak mau ngapa-ngapain, cuma pegang HP aja. Setelah itu sampai saya lihat sampai malam, sampai paginya tetap duduk di sana. Kata saya, ada apa? Jadi dia itu nggak mau bergerak, mungkin bingung dia itu, nggak mau gitu diceraikan. Nah, pas besoknya itu ternyata dia itu seperti stres. Dia itu seperti stres, nggak tahu stres beneran atau cuma itu gitu, cuma bohong-bohongan, nggak tahu juga. Dan ya begitu, dia nggak sadar gitu, jadi ngomong sendiri, nangis sendiri, ketawa sendiri. HP-nya kan diambil ya sama keluarganya. Itu nggak pegang HP kan hampir 24 jam tuh kalau lagi sehat ya. Dia itu terus ngomong di telepon, entah ngomong sama siapa gitu. Jadi di sini tuh gini aja, alo-alo, padahal HP-nya nggak tahu di mana gitu. Singkat kata ya itu tuh dia itu 1 bulan seperti itu, BAB, kencing di sana di kasur, dan dibilang sehat gitu. Gimana ya, kayak orang nggak sehat. Kalau makan itu juga pisang ya nggak dibuka dulu, langsung dimasukin semuanya. Astagfirullah, kata saya, ini apa, saya ini kerja ya. Tetapi biarpun gitu saya jalani aja ya, kerja seperti biasanya. Saya ngurus anak, kasih makan, mandi, segala macam, sekolah yang kecil sampai yang gedenya gitu. Kerja beres-beres segala macam, nggak mempengaruhi gitu dalam pekerjaan saya. Dan majikan biasa makan, cuma yang mendampinginya ya memang suaminya, jadi mendampingi dia, nggak jadi pergi begitu. Tetapi ya pas itu ada lagi itu gitu, majikan itu ada lagi tragedi ya. Saya itu habis mencuci hos itu ya halaman, tapi di dalam gerbang. Halaman itu luas, terus dicuci itu pakai sabun, digosok-gosok gitu. Padahal itu nggak usah, kan itu jalan mobil itu, biarpun digosok-gosok sebentar lagi kotor juga gitu. Tapi namanya orang Arab gitu harus bersih gitu. Nah, setelah beres-beres, habis itu selesai itu habis maghrib ya.
berdua tuh sama saya Bang Gali itu membersihkan itu. Setelah selesai biasa santai ya, saya nggak tahu apa-apa ya, kira-kira mungkin Isya ya. Di dapur tuh dimatiin ya lampu tuh. Saya mau ke dapur mau minum air gitu. Kenapa kata saya di belakang itu ada yang nangis sekencang-kencangnya. Terus ada yang bentak-bentak. Siapa itu kata saya. Siapa itu kata saya, dengar-dengar aja ke jendela. Tapi di belakang itu kan gelap. Terus saya nggak enak, itu sudah 1 jam masih aja suara yang kayak mukul-mukul, yang nangis, yang gebentak. Siapa itu? Terus saya cari-cari teman saya, kenapa dia nggak ada kata saya. Apakah dia itu teman saya kata saya. Terus ya saya kasih tahu ya sama si mama besarnya itu. Kata saya, mama siapa sih di belakang yang nangis? Kata kayak ada orang yang dipukul-pukul. Dia itu nggak apa-apa, cuma ketawa kecil gitu. Itu cuma tersenyum maksudnya. Ada apa kata. Nah setelah malam gitu kira-kira saya udah mau tidur ya jam 12 itu. Kenapa teman saya nggak datang juga? Nah setelah itu ternyata dia datang. Ternyata pas datang itu banyak ininya, matanya hampir mau keluar. Ini tuh hitam pokoknya itu. Ini tuh nggak ada itu. Dan dia sebelah ini tuh nggak mendengar. Ternyata dia itu disiksa. Sama siapa? Sama adik majikan yang paling kecil tapi yang laki-laki. Saya di sana sampai gemetar, takut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, lindungi aku, kata saya. Gimana ini keluarga? Saya takut banget. Ada kesalahan dikit sampai segitunya. Nggak ada pri kemanusiaan. Terus saya nggak berani nanya karena dia kan masih itu ya. Tapi pas semuanya tidur, saya pelan-pelan ya bangunin. Karena dia nggak tidur, dia masih nangis. Kata saya, kamu itu kenapa? Coba kasih tahu, anggap saya ini saudara kamu, kata saya. Karena sebenarnya saya tuh sama dia tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol gitu. Kata dia itu disiksa sama anak yang paling kecil itu, yang bungsu. Usianya kira-kira berapa ya? Mungkin 16 tahun. Ya udah masuk kuliah gitu. 17 tahun, 18 tahun lah, nggak tahu berapa gitu. Anaknya itu ceking, beringas anaknya itu. Terus kata saya, apa kesalahanmu? Kata dia kan tadi itu nyuci halaman. Terus itu kulkas yang di ruas itu, yang di luar, bukan kulkas ya, freezer, katanya mati. Dia kira itu sama dia. Kata saya kan berdua itu yang nyuci. Gimana dia yang disiksa seperti itu? Kata saya. Padahal nggak ada air yang ke sana, ya itu mati mungkin nggak tahu koslet, nggak tahu kenapa. Sampai segitunya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada kerusakan sampai menyiksa orang. Tapi itu tuh, si Bang Gali itu begitu kuatnya. Dia enggak melapor, dia enggak kabur, enggak mau pulang. Ya Allah, kata saya, ya Allah, lindungilah aku, lindungilah aku. Itu masih dalam waktu saya di sana 1 bulan. Sudah ada lagi penyiksaan. Kata saya, ya Allah, semoga dijauhkan dari bala yang sebegitu kejamnya. Karena saya saya nggak pernah ada penyiksaan fisik seperti itu, baik di Indonesia mau dimanapun. Dan saya berdoa semoga dijauhkan. Saya itu pembantu itu saya peluk erat, ya kata saya yang sabar. Tapi kalau kata saya, kalau sampai kamu enggak kuat, kamu jangan bertahan, kamu pulang, kata saya, jangan bertahan. Bukan berarti saya ngolok-ngolokin, karena sebentar lagi dia itu finish kontraknya. Kata saya, udah kalau sudah finish kamu pulang. Katanya dia itu mau membahagiakan orang tua, karena dia tuh sudah membeli sawah, membuat rumah di itu. Padahal gajinya kecil, cuma 600, enggak gede. Bang Gali itu waktu itu cuma 600, sedangkan saya mah 1.000. Begitu, jadi kurang dihargai. Dan dia itu Arabnya tuh belum fase kan. Jadi kalau majikannya India mungkin ngomongnya kebanyakan bahasa sama-sama bahasa dia gitu. Jadi bahasa Arab tuh gak begitu paham gitu.
Jadi begitulah ya teman-teman, ini cerita yang sangat mengerikan, tapi masih banyak lagi cerita yang saya di sana itu bikin saya, pokoknya lihatin saya, apakah saya kuat di sana, apakah ada tragedi yang begitu fatal buat saya. Semoga ya kalian setia menyimak dengan cerita saya. Jadi cukup sekian untuk cerita hari ini, perjalanan saya sebagai seorang TKW di Emirat ya. Semoga dengan cerita ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan semua para TKI, para TKW dimanapun berada. Semoga dijauhkan dari bala musibah, terutama penyiksaan fisik maupun mental segala macam. Semoga dapat kalian semua mendapatkan majikan yang pada baik, yang mengerti atas kekurangan dan kelemahan kita. Cukup sekian untuk cerita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.